Oke, kembali lagi bersama saya Yahya Alifandi di channel Study with Students. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Utility Basic part 4. Ya, kayak ini part terakhir untuk Utility Basic ya. Thailand CSS. Kalau udah, kita klik yang paling atas, masuk ke dokumentasi. Nah, di paling akhir sendiri atau bawah sendiri, kalian bakal menemukan sebuah filters ya. Di sini ada filters. Oke, untuk definisi filter sendiri, filter itu adalah cara untuk menerapkan efek visual seperti blur, brightness, grayscale, dan lainnya pada elemen HTML. Misalnya, kita bisa membuat gambar tampak lebih kabur atau bahkan mengubah warnanya dengan mudah menggunakan filter ini. Oke, yang pertama itu ada efek blur ya. Nah, efek blur ini adalah efek yang mengaburkan elemen seperti memberikan kabur pada gambar atau teks. Efek ini sering digunakan untuk background lebih lembut atau menciptakan kesan fokus pada elemen tertentu. Nah, di sini juga ada beberapa utilities class. Nah, yang pertama itu blur none, yang artinya tanpa efek blur atau default. Yang kedua ada blur SM atau efek blur kecil, dan blur ini dia blurnya normal standar. Yang selanjutnya ada blur MD, efek blurnya medium. Yang LG besar, LXL itu lebih besar. Yang 2XL itu sangat besar. Yang 3XL itu blur ekstrim. Nah, ini di sini ada contohnya nih. Ini tanpa blur, ini non. Yang kedua ada SM, ya, mulai kabur dia, tapi masih lembut. Yang LG makin kabur, hampir nggak kelihatan. Yang 2XL udah nggak berbentuk ini, ya. Nah, kalau mau nge-remove nih, misalnya ada responsif nih, MD, nah itu pakai aja filter non, dia bakal ngilang blurnya. Oke, yang kedua ada brightness. Efek brightness ini mengubah kecerahan elemen. Dengan menggunakan kelas ini, kita bisa membuat elemen menjadi lebih terang atau lebih gelap. Ini berguna untuk menyesuaikan kontras visual elemen agar sesuai dengan tema desain atau kebutuhan halaman. Nah, di sini ada kelasnya. Yang pertama itu brightness 0, kecerahannya 0 atau gelap total ya. Kecerahan 50, ini lebih gelap tapi nggak segelap yang brightness 0. Nah, yang brightness 100 ini, maksud saya maaf, 100 ini brightnessnya normal, biasa-biasa aja. Nah, yang 200 misalnya 200 ini dia maksimal. Jadi terang banget. Nah, di sini nih ada contohnya nih. Ini brightness 50, gelap dia. Beda ini sama yang brightness 200. Terang dia kayak cahaya ilahi. Ya gitu. Yang berikutnya itu ada kontras. Nah, kontras ini mengubah perbedaan antara warna terang dan gelap pada elemen. Dengan kontras ini, kita bisa membuat elemen terlihat lebih tajam atau lebih lembut tergantung pada seberapa besar kontras yang diinginkan. Nah, di sini ada contohnya nih. Ya, ini seperti biasa ya. Yang 0 itu gelap atau kontrasnya 0, yang 200 ini maksimal. Di sini ada contohnya nih. Di sini ada kontras 50 dan ini ada kontras 200. Beda banget ya perbedaannya. Yang ini standar. Nih. Oke, gitu aja. Yang selanjutnya ada grayscale. Oh, maaf. Yang selanjutnya ada drop shadow. Nah, drop shadow ini sebuah efek bayangan. Ya, dari efek drop shadow ini memberikan bayangan pada elemen, memberi kesan bahwa elemen tersebut
terangkat dari halaman. Ini bisa membuat elemen terlihat lebih dinamis dan memiliki kedalaman. Gitu. Di sini juga ada kelasnya. Saya ambil contoh aja ini. Kalau drop shadow-nya ini yang standar. Kalau ditambahin MD itu bakal medium. Yang LG ini bakal bayangannya besar. Kayak di sini ada contohnya nih, drop shadow MD sama drop shadow to XL. Nih, nyebar ya belakangnya bayangannya. Terus yang berikutnya ada grayscale. Grayscale ini mengubah elemen menjadi hitam putih. Ini sering digunakan untuk memberikan efek vintage atau retro pada gambar dan teks. Efek ini bisa memberi nuansa nostalgia atau membuat desain lebih elegan dan sederhana. Nah, di sini cuma ada 2 kelas ya. Ada grayscale 0 dan grayscale. Yang grayscale ini udah positif hitam putih. Yang grayscale 0 ini udah normalnya, biasa-biasa aja. Yang berikutnya ada U rotates. Nah, U rotates ini adalah efek untuk mengubah warna elemen. Efek ini memutar spektrum warna pada elemen yang bisa menciptakan perubahan warna yang menarik. Nah, di sini ada kelasnya. Misal nih, U rotates 0. Ini U-nya tidak ada rotasi warna atau bisa disebut warna asli. Nah, bandingin sama yang U rotates 1080. Nah, U yang rotates 1080 ini dia rotasi 180 derajat warna berlawanan. Nah, misalnya di sini oranye, di sini pink, di sini ungu, di sini jadi hijau gitu. Oh, ini yang 60 ya, maaf, nggak baca. Minus 60. Ini yang 80 nih. Biru, oranye jadi biru, ungu jadi oranye gitu. Gitu lah, pokoknya ngubah-ngubah warna itu. Yang selanjutnya ada, oke, lanjut ke invert. Invert ini digunakan untuk membalikan warna elemen. Ya, yang awalnya gelap menjadi putih, yang putih menjadi gelap gitu-gitu. Oke, yang berikutnya itu ada saturation atau saturasi. Nah, saturation ini biasanya digunakan untuk mengatur tingkat kejenuhan warna elemen. Misalnya di sini buat saturation 50, makin pudar dia makin ke hitam putih. Di sini saturation 200, dia makin menonjol warnanya, makin kelihatan gitu. Oke, yang berikutnya ada sepia. Ya, sepia. Ada 2 kelas ya. Sepia 0 ini tanpa sepia. Yang satunya sepia. Ini biasanya untuk membuat warna-warna kuno ya. Ya, seperti foto lama gitulah contohnya. Berikutnya ada backdrop. Oh, backdrop blur. Di sini saya jelaskan dikit ya. Nah, backdrop blur ini gunanya untuk kayak kita kalau masang sebuah kotak di sini, rectangle di sini, kita transparanin. Nah, kita kasih nih backdrop blur. Nah, yang di dalam kotak ini bakal ngeblur gitu. Paham nggak? Harusnya paham sih. Nah, di sini ada setting-setting backdrop. Kalian bisa lihat sendiri. Soalnya udah mepet waktu juga ya. Oke, yang berikutnya itu ada transition and animation. Oke, kita klik aja di transition property. Sebelumnya transition itu digunakan nih untuk mengontrol bagaimana elemen berubah dari satu state ke state lainnya, seperti ketika di hover, di fokus gitu. Di sini ada transitionnya, misalnya nih ada transition tanpa ada strip apa gitu. Itu umumnya untuk mengaktifkan transisi pada elemen
untuk properti default semua yang dapat diubah. Transition none berarti nggak ada transisi. Transisi all mengaktifkan transisi pada semua properti yang dapat diubah. Nah, ini lagi ada banyak transition transform. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, misal di sini ada contoh nih. Nah, di sini ketika kita hover, dia ngasih transition. Yang aktifin transition, hovernya translate Y-1, hovernya scale 100, hover lagi, BG-nya jadi indigo. Jadinya kayak gini. Oke, yang berikutnya ada transition duration. Ya, ini untuk ngatur durasi transition aja ya. Dalam milidetik kan ya. Nah, ini kan ada ms, ini millisecond. Kalau misalnya di 300 ms nih. Nah, ini durationnya yaitu 300 millisecond. Gitu. Mudah lah itu dipahami. Nah, ini ada lagi transition timing function. Nah, ini digunakan biasanya ini untuk mengontrol kecepatan sebuah transisi maksud saya. Di sini ada contohnya nih, misalnya kalau EC in, EC out, EC in out. Ini coba kita lihat EC in ya. Dia cepat di awal ya. Kalau transisi out, oh, apa ini bedanya? Kalau yang ini lebih cepat di awal gitu. Ini agak lambat. Kayak yang EC on out standar lah, boleh. Nah, yang berikutnya ada transition delay. Nah, harusnya ya dengan kata delay ini kalian mengerti lah. Harusnya kalau kita kasih misalnya delay 500, kita hover, berarti harusnya delay dulu 1500, 1050. Maaf, agak nge-lag. 1050. Nah, ini sebelum kita hover itu, ketika kita hover, animasinya delay sekitar 150. Ya Allah, salah terus, maaf ya. Gitu. Yang selanjutnya ada animation. Animation ini mengontrol animasi pada elemen dengan menggunakan kelas bawah atau animasi custom. Nah, di sini ada kayak gini misalnya. Animate spin. Oh, udah ada bawaannya ternyata. Ini ada animate ping. Dan ini ada animate load, pulse. Ini ada animate bounce. Gitu. Itu bawaan animasi ya. Kalau misalnya kalian mau ngasih efek kayak spinning kayak gini, kita kasih animate spin gini doang. Kalau mau ngasih pull kayak ada tanda notifikasinya, itu kasih animate ping. Gitu aja. Yang berikutnya ada transform. Ya, transform. Kita masuk ke scale. Oh iya, untuk mengaktifkan sebuah transform, kita perlu memberikan dia sebuah transform. Yang berikutnya ada scale. Nah, si scale ini berguna untuk mengatur ukuran elemen dengan menskalakannya secara proporsional. Seperti misalnya di sini ada skala 50. Nah, di sini skalanya itu 50% atau 0,5. Ya, begitu. Di sini juga ada contohnya nih, misalnya skala 75, skala 100 atau skala 125. Beda-beda. Oke. Nah, selanjutnya ada rotates. Nah, ini ya berguna untuk mengatur rotasi pada elemen. Ya. Rotasi pada elemen. Ini misalnya rotates 0, ini tidak ada rotasi, ya normal-normal aja gitu. Yang ini 45 agak miring dikit ya ini ya. Oke.
Yang rotate 90 dia 100. Oh, belum. Iya, 90 derajat. Yang rotate 180 ya 180. Kebalikan dari ini. Ini kan 0. Ini 180. Oke. Untuk yang berikutnya ada translate. Ya, translate ini untuk menggeser elemen secara horizontal ataupun vertikal. Nah, di sini juga ada contohnya nih, misalnya translate G6. Ini gesernya ke bawah dia. Kalau misalnya ditambahin minus itu ke atas. Kalau X dia, kalau X6 itu ke kanan. Kalau ditambahin minus di sini mungkin dia bakal ke kiri gitu. Yang selanjutnya ada skew. Skew. Nah, di sini skew ini untuk menerapkan efek kemiringan pada elemen. Misalnya di sini ada skew Y3, Y6 dan Y12 nih. Y12 kelihatan banget nih kemiringannya itu. Dia ya menerapkan efek kemiringan nih, efek kemiringannya. Gitu. Yang terakhir ada transform origin. Nah, yang transform origin ini kayak sebuah, kalau kalian seorang video editor ya. Ini anchor point. Yang misalnya kalau di sini nih, kalau origin center, nih di tengah-tengah rotate-nya dia bakal imbang. Kalau misalnya top left, berarti top left di sini. Nah, ini pusatnya. Kalau kalian rotate yang miring ini. Nah, ini pusat. Dia kayak gimana ya? Patokan lah gitu. Kalau origin bottom di bawah ini, di bawah sini. Di bawah ini maksudnya saya, di sini nih, tengah-tengah nih. Kalau misalnya kalian miringin kanan kiri, rotate kanan kiri, ini tetap di sini, tapi rotate-nya gerak gitu. Pindah, tapi patokannya tetap di sini. Ini enggak gerak. Kayak ini enggak gerak, ini enggak gerak gitu. Ya gitu sih. Nah, habis itu udah kita coba balik. Yang filter sudah, transition animation udah, transform juga udah. Ya kayaknya materi kali ini dikit banget ya. Singkat and singkat gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Next time kita bakal buat sebuah responsive design. Responsive design sederhana sih. Cuma card aja tapi dibuat seperti responsive. Kalau misalnya di tampilan desktop kayak gimana, tampilan handphone kayak gimana gitu. Next time kayak gitu, insya Allah. Oke. Nah, materi kali ini mungkin sampai segini aja. Ya, jika ada kesalahan ucap atau kata dari saya ya mohon maaf. Kalau belum mengerti boleh tanya di kolom komentar. Untuk selanjutnya, see you next time. Saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri, maksud saya, ya Allah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.